Hai rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Niha Kurniati Lumban Gaul, Pendidikan Bisnis C, Stambuk 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar menggunakan variasi di dalam pembelajaran. Di dalam keterampilan mengajar yang beraneka ragam, begitu banyak variasi yang bisa digunakan agar pemahaman siswa bisa terfokus pada pembelajaran. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat variasi dalam pembelajaran, diantaranya yang pertama, variasi gaya mengajar, yang kedua, variasi dalam menggunakan media, dan yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Hal ini diperlukan agar pembelajaran bisa dilaksanakan secara maksimal karena kebutuhan setiap dalam memahami materi pembelajaran tidaklah sama. Dalam pelaksanaannya, variasi harus dimiliki oleh setiap orang yang sedang mengajar karena hal ini bertujuan agar anak didik bisa lebih memahami apa yang disampaikan dalam pembelajaran sesuai dengan harapan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kurniawan dan Sabtono hari bawah tahun 2014 bahwa kegiatan utama dalam mengajar adalah pengalihan dari satu hal ke sumber lain atau ke beberapa pihak lainnya. Kemudian di sini juga ada pengertian keterampilan variasi. Pengembangan variasi belajar mengajar merupakan upaya yang terencana dan sistematis dalam menggunakan berbagai komponen yang memenuhi kegiatan belajar mengajar. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pola interaksi dengan peserta didik. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan aktivitas yang sengaja dilakukan guru dengan maksud untuk menghindarkan kemonotonan yang berakibatkan kebosanan, motivasi belajar yang tidak putus, pemenuhan gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam. Menurut Anonim pada tahun 2007 menyatakan bahwa variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Kemudian, guru yang sekaligus sebagai seorang pendidik adalah orang-orang yang dapat melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Itu menurut Ahmadi dan Sofan Amri pada tahun 2010. Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memiliki kemampuan mengadakan variasi pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menemukan metode yang tepat untuk diharapkan di kelas tersebut. Kemampuan guru dalam mengadakan keterampilan variasi pembelajaran mempunyai hubungan yang erat dengan keberhasilan suatu pembelajaran. Dalam hal ini, kreativitas seorang guru sangat diperlukan. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi lebih dari itu sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan inspirator. Dalam melakukan variasi pembelajaran, seorang guru tidak serta-merta melakukannya tanpa adanya berbagai pertimbangan. Guru mengadakan variasi harus sesuai dengan konteks pembelajaran, penyesuaian dengan materi, dan tema yang diajarkan. Keterampilan variasi ini diperlukan guna untuk meningkatkan hasil belajar mengajar secara maksimal, sesuai dengan kriteria ketuntasan pembelajaran yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pengajaran dalam satuan tingkat pendidikan. Fakta bahwa tiap kelompok atau tiap tingkat memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa lainnya. Tiap-tiap karakter kepribadian dan kemampuan siswa di beda tingkat harus diketahui serta dipahami oleh guru agar mampu memberikan proses pembelajaran yang bermakna. Oleh sebab itu, seorang guru juga harus mampu menciptakan variasi yang berbeda di setiap tingkat yang berbeda pula. Dalam penggunaan variasi pembelajaran,
banyak hal yang tentu akan menjadi kendala dalam mengaplikasikannya, yang pada umumnya kebutuhan waktu yang lama dan pengorganisasian murid yang efektif, sehingga seorang guru dituntut untuk mampu memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya agar tercipta proses pembelajaran yang berkualitas meskipun adanya keterbatasan yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat keterampilan variasi. Menurut Sukarman pada tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan keterampilan variasi ada 4, yaitu yang pertama, mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, dan serta penuh partisipasi. Kemudian yang kedua, menjadikan proses pembelajaran lebih hidup dan lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang dipelajari serta kompetensi yang harus dikuasai. Dan yang terakhir, memotivasi peserta didik aktif dalam pembelajaran. Sedangkan manfaat dari variasi tersebut menurut User Usman pada tahun 2002 menyebutkan ada 4 manfaat, yaitu yang pertama, untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat, ingin tahu dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal baru. Yang ketiga, untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pembelajaran yang disenanginya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang prinsip dalam keterampilan variasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru telah mempersiapkan diri dan juga perangkat yang diperlukan serta merencanakan variasi yang tercantum dalam RPP. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang variasi yang direncanakan tidak berjalan dengan lancar dan tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, meskipun variasi pembelajaran sudah tercantum dalam RPP, namun terkadang terjadi secara spontan. Pengadaannya disesuaikan dengan kondisi siswa, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat itu, atau menjadi pelengkap pembelajaran atau tidak menghambat proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Anitah pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa agar variasi dapat berfungsi secara efektif, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan. Variasi yang dibuat harus mengandung maksud tersebut tertentu, terjadi secara wajar, berlangsung secara lancar dan berkesinambungan, serta direncanakan dan dicantumkan dalam rencana pembelajaran. Jadi, secara umum, prinsip dalam melakukan keterampilan variasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran. Dalam pembelajaran, ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru, termasuk mahasiswa program studi pendidikan guru atau sebagai calon guru, yaitu yang pertama, menguasai substansi materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, atau what to teach, dan menguasai atau memiliki berbagai keterampilan untuk membelajarkannya atau how to teach. Keterampilan dalam mengajar atau teaching skill sebagai kemampuan bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan dasar mengajar sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai sumber termasuk
termasuk yang disebutkan oleh Sukirman pada tahun 2013 bahwa keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang bersifat genetik atau generik, mendasar atau umum dan kompleks yang harus dikuasai oleh setiap guru. Kemudian adapun komponen-komponen dalam keterampilan variasi, itu yang pertama, komponen keterampilan variasi menurut Kozin pada tahun 2002, variasi dalam gaya mengajar yang meliputi variasi suara, variasi kontak pandang, variasi gerakan badan, dan pergantian posisi mengajar maupun peserta didik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah atau menjadi kecil, dan tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dan seterusnya. Seorang guru pada saat menjelaskan materi pembelajaran hendaknya melakukan variasi, baik dalam intonasi, volume, nada, dan kecepatan. Kemudian yang kedua, variasi kontak pandang. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, jangan sampai guru menunduk terus atau melihat langit-langit dan tidak berani mengadakan kontak mata dengan para siswanya, dan jangan sampai pula guru hanya mengadakan kontak pandang dengan satu siswa secara terus-menerus tanpa memperhatikan siswa lainnya. Sebaliknya, bila guru berbicara atau menerangkan, hendaknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas atau siswa, sebab menatap atau memandang mata seorang anak didik atau siswa bisa membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Kemudian yang ketiga, variasi gerakan badan atau anggota badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, gerakan tangan, dan anggota badan lainnya adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya adalah untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan untuk memperjelas penyampaian materi. Orang akan lebih jelas dalam memahami sesuatu menggunakan indera pendengar dan disertai indera penglihatan atau mata. Semakin banyak indera yang digunakan, hasilnya semakin baik. Kemudian, pergantian posisi mengajar maupun peserta didik. Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dalam menarik perhatian anak didik. Dapat pula meningkatkan kepribadian guru, dan hendaklah selalu diingat oleh guru bahwa perpindahan posisi itu jangan dilakukan secara berlebihan. Bila dilakukan berlebihan, guru akan kelihatan terburu-buru. Lakukan saja secara wajar agar siswa bisa memperhatikan. Di situ ada 2 poin. Yang pertama, variasi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Variasi dalam pemanfaatan media pembelajaran antara media yang dapat dilihat atau visual, media yang dapat didengar atau audio, dan audio visual, atau kombinasinya dalam bentuk multimedia. Yang kedua, variasi pola interaksi, meningkatkan interaksi antara pengajar dengan peserta didik, dan peserta didik, pengajar dengan media maupun peserta didik dengan media. Yang ketiga, ada variasi stimulasi. Kemudian saya akan membacakan yang terakhir, itu bagian penutup. Variasi adalah keanekaragaman yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat diwujudkan atau dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk memberi kesan yang unik. Misalnya, 2 model baju yang sama tetapi berbeda biasanya akan menimbulkan kesan unik bagi masing-masing model tersebut. Media dan alat pengajar bila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yaitu dapat didengar, dilihat, dan diraba. Pergantian penggunaan jenis media yang satu kepada jenis media yang lain mengharuskan anak menyesuaikan alat. Setiap anak mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Alat yang termasuk tipe visual, auditif, dan motorik. Penggunaan alat multimedia dan relevan dengan tujuan pengajaran dapat meningkatkan hasil belajar
Kemudian adapun kesimpulan daripada keterampilan dasar mengajar menggunakan variasi di dalam pembelajaran, yaitu variasi adalah keanekaragaman yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Misalnya dua model baju yang sama tetapi berbeda hiasannya akan menimbulkan kesan unik bagi masing-masing model tersebut. Media dan alat pengajaran bila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yaitu dapat didengar, dapat dilihat, dan dapat diraba. Bergantian penggunaan jenis media yang satu kepada jenis yang lain mengharuskan anak menyesuaikan alat. Setiap anak mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Alat yang termasuk tipe visual, auditif, dan motorik. Penggunaan alat yang multimedia dan relevan dengan tujuan pengajaran dapat meningkatkan hasil belajar sehingga lebih bermakna dan lebih mudah dipahami atau mudah diserap oleh peserta didik. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang keterampilan dasar mengajar menggunakan variasi di dalam pembelajaran. Saya Nia Kurniati Luman Gaul mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila masih banyak penyampaian saya yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.